Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema paragraf. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Septina Patilopa dan teman saya Despanela. Inilah tentang paragraf yang akan disampaikan oleh Despanela. Kepada Despanela kami persilakan. Pengembangan paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, fungsi paragraf. Yang ketiga, manfaat paragraf. Yang keempat, jenis paragraf. Yang kelima, ciri paragraf yang baik. Yang keenam, pengembangan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf yaitu bagian tulisan atau karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Menurut Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru. Yang ketiga, untuk memudahkan menulis dan pembaca. Manfaat paragraf yaitu permudah pikiran atau gagasan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Yang keempat, pengembangan paragraf. Yang pertama, alamiah. Yang kedua, klimaks. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, sebab akibat. Yang kelima, contoh-contoh. Yang keenam, definisi luas. Yang ketujuh, perbandingan dan pertentangan. Yang kedelapan, klasifikasi. Jenis paragraf. Mengenai jenis-jenis paragraf, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan yang pertama, letak kalimat utama atau gagasan pokok, yaitu deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Yang kedua, jenis cerita, sifat dan tujuan, yaitu narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga, fungsinya dalam karangan, yaitu pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Paragraf deduktif adalah paragraf yang punya letak kalimat utama di awal. Paragraf ini diawali dengan kalimat umum dan diikuti dengan kalimat khusus atau penjelasan. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang punya letak kalimat utama di akhir. Paragraf ini diawali dengan kalimat khusus atau penjelasan dan diakhiri dengan kalimat umum. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang menggabungkan deduktif, induktif dalam prosesnya. Paragraf ini mengandung kalimat umum di awal dan di akhir paragraf. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang punya kalimat utama di tengah, jadi awal dan akhir paragraf merupakan penjelasan atau kalimat khusus. Paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan. Kedua, koherensi atau kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Ciri paragraf ilmiah. Yang pertama, ada kesatuan gagasan. Yang kedua, menyatu. Yang ketiga, cukup pengembangannya. Yang keempat, bergaya paparan. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, menggunakan metode analisis penalaran. Yaitu, yang pertama, pengurutan gagasan yang logis. Yang kedua, penghubung sebab akibat. Yang ketiga, pemrosesan. Yang keempat, pendefinisian. Yang kedua, menggunakan metode ilustrasi, yaitu pertama, pencontohan. Yang kedua, pembandingan dan pertentangan. Yang ketiga, pengisahan. Itulah hasil presentasi kami tentang paragraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Fungsi paragraf mengekspresikan gagasan yang bertulis
untuk menandai peralihan gagasan baru untuk memudahkan penulis dan pembaca. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bagi kami sendiri. Saya sudahi dengan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.